Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya ya. Channel edukasi atau tutorial Microsoft Excel. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan belajar untuk membuat angka atau bilangan berpangkat ya. Itu yang pertama. Jadi angka atau bilangan berpangkat itu nanti kita buat pangkat atas, pangkat bawah gitu ya. Kemudian yang ketiga nanti juga kita akan membuat kalimat yang tercoret ya. Jadi biasanya kalimat tercoret itu pilihan gitu ya, pilihan atau question yang kita memilih salah satu, misalnya ya atau tidak gitu. Kalau kita milih ya berarti tidaknya dicoret gitu ya. Nanti kita akan buat kalimat yang tercoret di tengah. Kemudian terakhir kita akan buat angka atau bilangan yang ada di dalam akar, simbolnya lah gitu ya, simbol akar, kemudian di dalamnya ada angka atau bilangan gitu. Oke sahabat-sahabatku, 4 ini nanti yang akan kita simulasikan. Yang pertama kita buat pangkat atas ya, langsung kita simulasi, kita praktek biar paham. Nah, jadi pangkat atas. Jadi sahabat-sahabatku, sebelum kita eksekusi, alangkah baiknya biar aman ya, biar aman, sel yang mau kita eksekusi ini kita buat ininya teks dulu ya. Nah, kita buat teks dulu. Jadi format sel ini, format yang mau kita eksekusi ini kita buat teks, jangan general. Nanti general banyak nggak jadinya seperti apa nanti saya contohkan. Oke, kita kembali lagi ya, kita buat pangkat atas. Misalnya contoh meter persegi 30 meter persegi gitu ya. Jadi sudah angka 2-nya langsung aja kan gini. Nah, angka 2-nya ini kita blok untuk kita jadikan persegi ya, atau kita jadikan pangkat. Kita blok, klik kanan teman-teman, klik kanan, kita pilih format cell. Kita format cell, nanti keluar seperti ini nih font. Kita pilih yang tengah, yang ini ya. Yang ini kita pilih yang tengah, yang superscript. Kalau sudah ini kita contreng ya, kita checklist, kita contreng, kemudian kita oke. Nah, jadi ya angka 2-nya dia sudah jadi pangkat 30 meter persegi. Jadi angka 2-nya sudah jadi pangkat. Kemudian yang kedua, misalnya kita buat 40 pangkat 4 gitu, atau pangkat 6 gitu ya, 40 pangkat 6 misalnya gitu. Ya sudah, 6-nya tinggal kita blok, yang mau kita jadikan pangkat ya, kita blok, kita klik kanan, kita pilih format cell, kemudian kita pilih yang tengah nih, superscript ya, superscript, kemudian kita oke. Jadi ya gitu. Nah sahabat-sahabatku, kalau misalnya format cellnya ini adalah general, contoh di sini ya, saya buat ini kan formatnya general nih, bukan teks ya, buat teks general. Misalnya kita mau buat 4 pangkat 2 misalnya, ini general di sini ya, kita buat 4 pangkat 2 misalnya. Berarti kan ini 2-nya kita blok ya, kita blok, kemudian kita klik kanan, pilih format cell ya, pilih format cell, kemudian superscript, kita oke. Memang di saat seperti ini jadi di pangkat 2-nya, bisa seperti ini jadi, tapi di saat kita enter dia tidak mau. Tuh, kembali lagi ke 42, bukan 4 pangkat 2, tetapi dia kembali lagi ke 42. Kenapa? Karena dia formatnya di sini masih general, makanya dia harus dirubah jadi teks dulu ini. Coba kita rubah jadi teks ya, kita rubah jadi teks, kemudian angka 2-nya kita blok, kita jadikan pangkat ya, kita buat pangkat, klik kanan format cell, kemudian kita pilih superscript ini ya, pangkat atas, kemudian kita oke. Kemudian kita enter. Nah, dia jadi 4 pangkat 2 karena dia sudah tag. Tapi kalau belum tag general dia tidak akan jadi gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya menemukan kasus seperti itu, jangan lupa format selnya itu harus berubah jadi teks dulu gitu. Oke, kita kembali lagi ke materi kita, ke simulasi kita masuk ke simulasi yang kedua. Kita buat pangkat bawah. Pangkat bawah itu biasanya apa ya, H2O misalnya ya, H2O, kemudian angka 2-nya mau kita buat pangkat, berarti kita blok pangkat bawah, tapi ini ya pangkat bawah. Jadi angka 2-nya kita blok, kemudian kita klik kanan, pilih format cell, kemudian yang di efek ini ya, yang
di efek kita deketin yang di efek ini, kita pilih yang paling bawah yang subscribe. Kalau tadi kan pangkat atas yang tengah, kalau pangkat bawah dia yang paling bawah ini subscribe, dan kita oke. Jadi ya H2U nya ya, jadi angka 2 nya ini kita buat pangkat bawah jadi H2U. Kemudian yang contoh kedua, ini saya buat contoh yang kedua, misalnya kita mau nulis R seri gitu ya, R seri. Nah gitu ya. Nah serinya ini mau kita buat tulisan kecil, berarti yaudah serinya ini kita blok, kemudian kita klik kanan di sini, pilih format cell, keluar seperti ini, kita pilih yang paling bawah ini subscribe, kemudian kita oke. Nah, jadi serinya di bawah. Oke, kemudian ini kita kecilin lagi. Kita masuk ke simulasi yang ketiga teman-teman, coret kalimat. Coret kalimat ini biasanya ya gitu ya, iya garis miring tidak, garis miring tidak. Misalnya kita mau milih yang iya, yang tidaknya dicoret gitu. Nah, kalau kita milih tidak berarti iyanya dicoret. Nah ini coba kita milih iya ya, berarti tidaknya dicoret. Berarti tidaknya kita blok aja teman-teman begini. Sudah kita blok, kita klik kanan, kemudian pilih format cell, kemudian keluar seperti ini ya. Nah kalau sekarang untuk nyoret kalimat atau kata itu kita pilih efeknya ini yang paling atas, kita checklist yang paling atas. Sudah checklist gini kita oke. Nah, jadi tulisan tidaknya itu sudah tercoret. Atau yang bawah misalnya pria garis miring wanita gitu. Misalnya kita ini adalah wanita, berarti prianya yang dicoret, berarti prianya yang diblok. Kemudian klik kanan, kemudian pilih format cell ya, pilih format cell seperti ini, kemudian pilih yang paling atas ini ya, pilih paling atas yang efek ini, klik, kemudian kita oke. Nah jadi prianya tercoret gitu ya. Jadi coret kalimat sangat gampang, menunya masih sama ya, di format cell semua, pangkat atas, pangkat bawah, dan kalimat. Oke, yang terakhir sahabat-sahabatku, kita buat akar ya, akar, kemudian di dalamnya ada bilangan atau angka. Jadi caranya sahabatku, kita masuk di menu insert. Jadi di Excel teman-teman, kita masuk di menu insert ya, yang di atas ini ya. Kita klik insert, kemudian kita cari di dalam menu-menu ini equation namanya ini ya, yang ada lambang apa sih ini, lambang P ya, lambang P seperti ini. Kita pilih equation ya, tulisannya equation, kemudian kita klik panah kecilnya, kemudian kita pilih yang paling bawah. Biasanya paling bawah itu namanya ink equation, tulisannya ink equation. Sudah ketemu ink equation ini, kita klik saja. Nah begitu sudah kita klik, nanti dia keluar seperti ini teman-teman, keluar match input control. Jadi maksudnya silahkan lambang apa sih mau kita buat gitu kan. Nah kita kan mau buat akar ya, jadi teman-teman pilih ini tulisan yang pensil ini ya, kemudian kita buat saja akar begini, kita gambar aja akar begini, set. Kemudian misalnya akar berapa, 4 akar 4 misalnya ya, set. Akar 4 berapa, 47 ya misal contoh. Sudah, tulis saja begini. Nah kalau sudah begini, kita klik insert, kan udah jadi ini ininya, view-nya ya. Jadi preview-nya ini yang kita gambar ini, preview-nya dia di sini. Jadi begitu sudah oke, kita insert. Nah kita insert di sini ya, kita tarik aja nih, kita mau taruh sini. Nah kalau misalnya ini kurang besar nih, karena kecil, ya udah diblok aja tulisannya begini. Kemudian masuk di menu home, kemudian kita pilih size-nya, kita pilih ukuran fontnya. Font size-nya ini coba kita buat misalnya 16 ya, kita buat 16, kayaknya cukup ya, 16 sudah. Nah jadi ya sudah jadi gitu ya. Oke, kita simulasikan sekali lagi ya. Caranya insert, kemudian cari equation yang gambar P ini, pilih panah yang kecil, kemudian pilih ink equation. Oke, terus kemudian keluar seperti ini, kita pilih right, kemudian kita gambar akar. Sebenarnya nggak cuman akar sih, apa yang kita gambar di sini nanti keluarnya di sini ya, previewnya apa sih yang mau kita buat gitu.
Misalnya kita mau buat apa gitu kan, mau buat tambah misalnya begini ya bisa tuh, atau kita clear ya, buat apa ini sama dengan gitu ya juga bisa gitu. Jadi silahkan saya, tapi karena kita mau mensimulasikan untuk buat akar, makanya yang kita gambar adalah akar. Kita clear dulu ya. Oke, kita buat akar yang kedua, gambar aja akar begini. Kemudian coba kita tulis angka 2 ya, 2, kemudian 5, kita angka 5 nih gini ya, set. Nah, akar 25 jadi, kita tinggal insert. Nah, sudah jadi begini, kita tarik aja di sini, kemudian kita blok karena kita mau besarin ya, kita blok. Kemudian di sini sebenarnya sudah keluar sih, kalau kita mau penuh home juga nggak apa-apa penuh home, tapi kalau di sini misalnya sudah keluar di saat pertama kita ngeblok ini ya, di sini sudah keluar ukuran size-nya, font size ini ya sudah dari sini aja nggak apa-apa, 16 misalnya kan, biar sama tadi kan 16. Nah, kalau kurang tengah ditengahin aja, ditarik. Nah, jadi kan oke sahabat-sahabatku, itulah cara untuk membuat pangkat atas, pangkat bawah, coret kalimat, dan kemudian membuat akar. Oke, saya rasa sangat gampang sekali dan sangat mudah sekali. Mudah-mudahan ini bisa menambah daripada pengetahuan sahabat-sahabatku dan bisa membantu daripada kebutuhan sahabat-sahabatku. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa kalau misalnya video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya di media sosialnya teman-temanku, di Facebook, di Telegram mungkin, di WhatsApp mungkin, dan di media sosial lainnya. Dan jangan lupa mohon dukungannya terus dengan cara subscribe-nya, kemudian like, kemudian berkomentar, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.